Halo guys, kembali lagi bersama aku Gitrif. Nah, jadi di video kali ini kita akan sharing-sharing nih gimana sih cara belajar untuk menghadapi Olimpiade Ekonomi. So, apalagi yang kalian tunggu? Check it out, langsung aja nonton videonya sampai habis. Nah, jadi sebenarnya Olimpiade Ekonomi itu kalau dari aku sendiri itu agak berbeda ya dari 8 bidang yang lain. Alasannya pertama, kalian tidak dituntut untuk memiliki satu kemampuan aja. Misalnya ada bidang olimpiade yang kalian harus fokus ke bidang analisis, kemudian kalian juga harus bisa untuk menginterpretasikan data dan lain sebagainya. Nah, di Olimpiade Ekonomi kalian harus bisa menganalisis, kemudian harus bisa melakukan perhitungan dan harus kuat juga dasar teori ekonominya. Dan di samping itu juga ada beberapa materi pengetahuan umum seperti misalnya materi kebank sentralan, materi otoritas jasa keuangan, materi koperasi dan lain-lain yang harus kita pelajari sama-sama. Nah, jadi kalau dari aku ya, waktu kelas 10 aku masih ingat banget cara aku belajar itu aku nonton video pembelajaran dari YouTube. Terserah misalnya kalian mau nonton apapun itu, bisa banget untuk persiapan kalian ya, video pembelajaran tanpa harus saya harus pakai platform A atau platform B dan lain sebagainya. Nah, lalu gimana sih setelah itu kalau misalnya udah? Nah, kalian harus banyak latihan soal. Jadi, usahakan setiap minggu itu kalian punya target capaian. Jadi kan materi ekonomi itu ada dua, ada mikroekonomi dan makroekonomi. Ya ditambah satu lagi untuk materi akuntansi ya di luar ekonomi. Nah, jadi kalian harus target nih. Kalau mikroekonomi itu kalian harus bisa selesai dalam berapa lama. Let's say misalnya, saya harus bisa nih mempelajari mikroekonomi dalam waktu 1 bulan. Nah, kemudian kalian susun aja jadwal. Setiap hari itu kalian komitmen berapa jam untuk belajar. Katakan misalnya satu hari kan ya 24 jam. Nah, dari 24 jam itu let's say misalnya kalian pakai 3-4 jam untuk belajar ekonomi. Nah, setelah itu, setelah kalian mengalokasikan, menentukan berapa banyak sih waktu yang harus saya korbankan gitu ya untuk belajar ekonomi. Nah, maka kalian tinggal nentuin aja nih dalam 3-4 jam itu kalian harus bisa memahami learning objectives atau materi yang mana. Misalnya materi yang paling pertama adalah konsep ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada materi tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, jadi di dalam 3-4 jam ini, dua materi ini harus bisa tercover dengan baik beserta dengan latihan-latihan soalnya. Nah, kalau misalnya kalian konsisten untuk melakukan hal itu, setidaknya 1 bulan aja untuk menghabiskan atau menamatkan materi mikroekonomi. Nah, maka nanti itu akan kerasa banget hasilnya di belakang. Jadi, setelah itu kalian baru boleh ikut tryout gratis atau misalnya yang berbayar. Kemudian bisa juga kalian mengikuti berbagai macam perlombaan. Nah, itu sangat baik untuk melatih skill kita dan untuk menambah jam terbang ya, biar kalian nggak kaget gitu lihat soal-soal Olimpiade Ekonomi yang terkadang itu dia berbeda dari apa yang kita pelajari. Nah, jadi itu. Nah, kemudian saran dari aku lagi, kalian harus banyak literasi guys. Jadi harus banyak membaca. Kondisi ekonomi negara kita dan dunia secara umum itu selalu berubah kapanpun dan dimanapun. Nah, sehingga untuk mengantisipasi perubahan itu, maka kita harus selalu update dengan informasi terkini. Nah, misalnya karena sekarang lagi pandemi COVID-19, kemudian sudah muncul virus Delta dan varian Omicron. Nah, kalian bisa tuh cari-cari gimana sih dampak dari varian Omicron itu terhadap misalnya perekonomian atau misalnya terhadap daya beli masyarakat di Indonesia dan lain sebagainya. Dan itu biasanya keluar di soal-soal tingkat kota, provinsi, bahkan di nasional. Nah, jadi seperti itu guys untuk tips and trick ya untuk gimana sih cara belajarnya. Terserah metode yang kalian gunakan apa. Mau kalian belajar sambil duduk, mau sambil jongkok, mau sambil jungkir balik. Oke, enggak juga ya. Nah, itu terserah. Jadi yang penting itu adalah konsistensi kalian untuk belajar. Nah, tanpa misalnya kalian konsisten belajar, kalau misalnya kalian udah punya banyak referensi tapi tetap aja kalian nggak konsisten, maka akan sia-sia aja. Nah, itu yang pengen aku tekankan di kalian semua. Oke, mungkin itu aja ya sharing-sharing kita kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe serta bunyikan tanda loncengnya seperti biasa. Nah, sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.